Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sebelum memulai pembelajaran, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, pada pertemuan ini adalah pertemuan ke-6, yaitu kembali kepada KI 4 kita, yaitu ke Alkitabah. Dan tentu saja hendaknya kalian semua ini tetap waspada karena ini termasuk zamannya COVID-19. Tetap semangat menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan, dan tentunya tetap semangat untuk berbuat baik setiap saat. Oke, langsung saja pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa teks paragraf lagi. Itu seperti apa ya, entah nanti kita akan mengurutkan kata menjadi kalimat dan mengembangkan kalimat jadi paragraf dan tentang menyusun teks deskriptif tentang al-Isra wal Bid. Langsung saja kita ke teks nomor 1. Nahnu naskunu fi baitin bi Maidan Sumatera Samadiyah. Kita tinggal di rumahnya di mana? Di Medan, Sumatera Utara. Samalia itu utara ya. Kalau Sarkiah kemarin timur. Unwanul bait, alamat rumahnya di Jalan Toba. Syari Toba, rakam apa ini kemarin? Sab'ah asyar. Hada huwa at-tabiq al-ulwi. Ini dia menunjukkan kepada rumahnya. Nah, ini adalah rumahnya tingkat atas, yang di atas. Dan di atas ini hada huwa at-tabiq as-sufli, dan di bawahnya ini ada juga tingkat bawah, ada tingkat atas dan tingkat bawah. Wa hada huwa at-tabiq as-sufli. Nah, fit tabiqul ulwi, di tingkat atas, gurufun. Di tingkat atas itu ada ruang-ruang atau ada kamar-kamar. Minha, di antaranya apa saja. Jadi ada tingkat atas dan juga ada tingkat bawah. Kalian bayang-bayangkan saja. Jadi dia nih, kita tinggal di Medan, Sumatera Utara. Nah, alamatnya Jalan Toba nomor 17. Nah, di rumahnya itu dia ada dua, ada tingkat. Ini ada tingkat 2 atau tingkat atas dan tingkat bawah. Dan tingkat atas itu ada ruang-ruang. Minha diantaranya adalah ghurfatun naum wa ghurfatul muzakarah wal hammam. Ghurfatun naum adalah tempat atau ruang tidur. Wa ghurfatul muzakarah, dan ruang belajar, wal hammam, dan kamar mandi. Wa fi tabiqis sufli, jadi kamar atas ya. Maksudnya lantai atas, tobik ulwi, di tingkat atas. Tiba tobik sufli, dan tingkat bawah. Misalnya di tingkat bawah itu ruang tamu dan ruang ghurfatul julus, ini ruang jalasah julus itu kan duduk. Kalau di Arab itu mana ya nyebut ruang duduk, kalau di Indonesia ada rancu. Nah, kalau di Indonesia ya diartikan sebagai ruang tamu. Wa ghurfatul akli, dan ruang makan. Misalnya ya, ini tingkat bawah, supli bawah, misalnya ketik. Wa ghurfatul akli, dan ruang makan dan dapur. Jadi di tingkat atas itu ada ruang tidur, ruang belajar, dan kamar mandi. Itu di tingkat atas. Lalu di tingkat bawah itu adalah ruang tamu. Nggak mungkin ruang tamu di atas ya. Ruang tamu kecuali ada di rumahnya di gunung dan dia bikin tingkat ke bawah, baru bisa di ruang tamunya di atas. Ruang tamunya di tingkat bawah, dan ruang makan, dan juga ada dapur. Wa nahnu, dan kita najlisu fi ghurfatil julus, kita duduk di ruang tamu. Tentu saja kita duduk di ruang tamu. Wa naqulu fi ghurfatil akli, dan kita makan di ruang makan. Naqul fi ghurfatil akl, ada akala yakulu. Nah, akala fi ghurfatil akl, naqulu fi ghurfatil akl. Wa naqra'u wa naktubu, dan kita membaca, menulis. Wa nadrusu, dan belajar, dan kita belajar. Fi ghurfatil muzakarah, di ruang belajar.
Wa nagtasilu fil hammam, dan kita mandi. Kalau ghasala yaghsilu itu mencuci, kalau nagtasilu itu mandi. Bisa juga mandi istahama yastahimu, kita mandi di kamar mandi, fil hammam di kamar mandi. Wa natbahu al-at'imah fil matbah, dan kita memasak makanan di dapur. Ini teks yang pertama. Itu secara umum. Lalu yang teks kedua, undur hadza abi yajlisu fi ghurfatil julus wa huwa yaqra'ul jaridah. Lihatlah, ini ayah saya. Dia sedang duduk di ruang tamu. Wa huwa yaqra'ul jaridah, dan dia membaca koran. Wa hazihi ummi hiya tatbahul ta'am fil matbah, dan ini ibu saya. Dia memasak makanan di dapur. Dan ini wa hadhihi ukhti hiya tusaidu ummi ala idadi ta'am fi ghurfatil akli. Dan ini adalah saudari saya. Saudari ini tidak disebutkan saudari kecil atau saudari besar. Biasanya saudari kecil ukhti sagir atau adik perempuan. Kalau kakak perempuan ukhtil kabir. Ini ada sagir, ada kabirnya. Yang kabir artinya besar, kalau sagir artinya kecil. Kalau kecil adik. Nah, misalnya ukhtil sagir, adik perempuan. Ukhtil kabir itu kakak perempuan. Hiya tusaidu ummi, dia membantu ibu saya ala ida di ta'am fi ghurfatil akl. Dia membantu ibu saya dalam menyiapkan makanan di ruang makan. Wa ana aqra kitab al-lughah al-arabiyyah fi ghurfatil muzakarah. Dan saya membaca buku bahasa Arab di ruang muzakarah, di ruang belajar. Oke, ini teks kedua. Lalu yang teks ketiga. Aku minan naumi kulla yaumin mubakiran. Saya bangun tidur setiap hari itu lebih awal, mubakiran, pagi-pagi sekali. Dia intinya nggak terlambat. Azhabu ilal hammam wa atawadda. Saya pergi ke kamar mandi dan berwudu. Atawadda, wudu kan ya, ada atawadda, berwudu. Tsumma usolli, kemudian saya salat al-fajr. Ini diartikan salat subuh, salat fajar. Fil masjidi jama'atan, di masjid berjamaah. Arji'u ilal baiti, saya pulang ke rumah. Setelah dari masjid, dia pulang ke rumah. Tsumma aqra'u ba'du ayatil Qur'anil Karim. Kemudian saya membaca beberapa ayat Al-Qur'an Karim. Lalu astahimmu fil hammam, saya mandi di kamar mandi. Tadi ada lain juga ya, yaktasilu astagilu, istagala yastagilu, astagilu fil hammam, astahimmu fil hammam. Kita lihat mana tadi, naktasilu, iktasala yaktasilu. Oke. Saya mandi di kamar mandi. Wa artadi malabisal madrasah, dan saya memakai pakaian sekolah, memakai malabis. Libas jamak dari libas, pakaian. Kalau malabis pakaian madrasah, pakaian madrasah atau sekolah. Wa ba'da tanawulil futur wa walidayya, dan setelah tanawulul futur, setelah makan pagi atau sarapan. Tanawulil futur, kenapa wuli ada setelah, ba'da huruf jar atau dzarab. Setelah makan pagi, saya berpamitan kepada orang tua saya. Dia yang berpamitan, saya pamit pada orang tua saya, dia. Summa azhabu ilal madrasah, kemudian saya pergi ke madrasah. Kemudian saya pergi ke sekolah. Wa ba'da zuhri, setelah zuhur, a'udu ilal manzil. Oh, ini sekolahnya sampai zuhur saja ya. Dan setelah zuhur, a'udu, saya kembali ke rumah. Manzil atau bait. Manzil nama lainnya adalah bait. Ada bait
A'udu, lain juga bisa arji'u atau a'udu, saya kembali atau saya pulang, arji'u. Summa, setelah dia pulang ke rumah setelah zuhur, kemudian atakudda, saya makan siang, wa astarihu qalilan, dia makan siang dan saya istirahat qalilan. Qalilan itu sedikit, qalil sedikit, saya istirahat sedikit atau saya istirahat sebentar. Wa ba'da sholatil isya ma'ailati, nah dari makan siang istirahat, nah ternyata sudah isya, dan setelah sholat isya bersama keluarga saya, kemudian saya mengulas uraji udurus, saya mengulas atau murajaah, mengulang kembali pelajaran ad-durus, wa uaddi mengerjakan al-wajibat madrasiyah atau al-wajibat manziliyah, mengerjakan kewajiban sekolah atau biasa disebut PR atau kewajiban rumah, wajibat manziliyah, kewajiban rumah atau PR, kerjaan rumahnya sama aja, kerjaan sekolah atau kerjaan rumah sama, PR. Uzahidu televizun qalilan, saya nonton TV qalilan sedikit atau sebentar, semakna, kemudian saya tidur. Jadi dari cerita itu nanti kalian pahami dari cerita di rumah, tentang rumahnya, tentang bagaimana dia di dalam rumah, dan juga kesehariannya dari bangun tidur. Nanti setelah memahami itu semua, tentu saja setelah ini adalah membahas dan menjawab soal sebagaimana yang ke pertemuan ketiga, yaitu kalian upload, kalian tulis di buku tulis, langsung jawaban saja ya, langsung jawaban. Penjelasannya adalah seperti ini, dibagi menjadi 3. Yang pertama A itu Iqra al-ibaratiyah, ibarat al-atiyah, baca pernyataan berikut dan katakan itu adalah benar kalau pernyataannya itu benar, dan katakan itu khata kalau itu pernyataan itu adalah salah. Jadi kalau itu kalimatnya benar, jadi kalian tulis sahih. Kalau kalimatnya salah, kalian tulis khata. Fit tabiqus sufli ghurfun minha ghurfatun naum. Tadi sesuai teks yang sebelum tadi ya. Di tingkat bawah ada ruang-ruang, diantaranya adalah ruang tidur, betul atau salah? Sesuai teks sebelumnya tadi ya, baca. Nomor 2, ukhti atau sayyidu ummi ala idri ta'am fi ghurfatil akil. Saudari saya membantu ibu saya dalam menyiapkan makanan di ruang makan, betul atau salah, sahih atau khata? Nomor 3, taqadda fi maqsabil madrasah, saya makan siang di kantin sekolah, betul atau salah? Nomor 4, arji'u minal madrasah ba'da zuhri, saya pulang dari sekolah setelah zuhur, arji'u minal madrasah ba'da zuhur, betul, sahih atau khata? Ini soal kelima, yaitu bagian B. Tadi bagian A atau alif, ajib anil asilati lati wifqan linnasi sabik, misalnya ini tulisannya ralat nanti. Oke, nomor 5 adalah fitawikul ulwi ghurafun uzkur, di lantai atas itu ada ruang-ruang, sebutkan ruang apa aja. Nomor 5 ya, sebutkan. Nomor 6, madza taf'al fi ghurfatil mudzakarah, apa yang kamu lakukan di ruang belajar? Madza taf'al fi ghurfatil mudzakarah, ada sesuai teks boleh. Nomor 7, madza taf'al ba'da tanawulil futur, apa yang kamu lakukan setelah tanawulil futur? Apa tanawulil futur? Setelah sarapan atau makan pagi, sesuai teks sebelumnya. Lalu yang jim bagian C atau C, ratib al-ibarat al-atiyah ibtida'an minal ibarat allati tahtaha khat, misalnya lagi ini ada ya-nya ya, ada 3 salah itu.
Nomor 8, ilmu madrasah bisayyarah yadhhab Umar baidatan an baitihi sabahan bakiran lian madrasah. Maksudnya adalah disusun kalimat ini dimulai dari kata yang bergaris bawah. Berarti ini yang kalimat pertama. Kalian taruh ke depan. Apa artinya? Ilan madrasah, ke sekolah, bisayyarah dengan mobil. Yadhhabu Ammar pergi, baidatan an baitihi jauh dari rumahnya, sabahan bakiran pagi-pagi sekali atau lebih awal pagi bener pagi itu maksudnya, li'annal madrasah karena sekolah itu. Nah kalian susun bahasa Indonesianya dulu disusun baru setelah bahasa Indonesia agak cocok, agak bisa dimengerti, baru kalian ganti ke Arabnya. Jadi langsung aja kalian tulis Arabnya saja. Nomor 1 ya sabu Umar nah gitu. Nomor 8, nomor 9, figur fatil akli ba'da salatil zuhri ila manzilihi yaudu Ammar tsumma yatagadda. Artinya figur fatil akli di ruang makan setelah salat zuhur, ila manzilihi ke rumahnya, yaudu Ammar kembali atau pulang, tsumma yatagadda kemudian makan siang. Wabak nomor 10, ba'da salatil isya dimulai dari yang garis bawah ya. Ba'da salatil isya setelah salat isya, ma'alatihi bersama keluarganya, figur fatil mudzakarah di ruang belajar, yata'asya Ammar makan malam, tsumma yuraji'u durusahu kemudian mengulas pelajarannya. Oke, kalian susun, kalian pahami dengan terjemahkan dulu bahasa Indonesianya, baru disusun-susun. Rasa ini mudah sekali. Oke, nah itu saja pembelajaran kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Syukran ala ihtimamikum. Kita tetap dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.